pernah dibahas dulu ya. Ini, ntar ini. Oke. Diberi 4 bilangan bulat positif yang berbeda. Diberikan 4 bilangan bulat positif yang berbeda, A, B, C, dan D. Sehingga A tambah B tambah C tambah D itu nanti jumlahnya harus 15. Jadi kita ingat-ingat dulu, kalau bulat positif itu berarti kita awali dari berapa, Nana? Hah? Bulat positif. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi enggak boleh negatif, enggak boleh 0. Nah, berarti kemungkinan ini angkanya gimana nih kalau 15 itu kombinasinya? 15 itu bisa jadi gimana ini? Misalkan kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu kan ya. Tambah 1 lagi berapa? Mana? 5. Ini contohnya ya. Ini contoh kombinasinya. Oke. Oh, ntar Nana, ini ada yang keliru nih soalnya nih. Wah, soalnya keliruan anak. Ini seharusnya kurangi ya. Iya, dikurang. Harusnya kurangi ini. Soalnya salah ini. Baik, kita ralat ya, ini dikurangi. Kita lanjut. Nah, jadi ini soal yang setelah direvisi. Hasil operasi dari A kali C tambah B kali D dikurangi A dibagi B. Yang ditanyakan adalah nilai sebesar mungkin adalah berapa? Jawabannya berapa? Yang mana? A. Yang A. Ada yang jawab yang A. Ada yang jawab? Coba yang A susunnya gimana susunannya? Ingat ya, A dikali C ditambah B dikali D dikurangi A dibagi B. Nah, sini berarti kalau kita melihat sifat-sifat dari operasi bilangan itu, maka nanti kita harus mengerjakan dulu yang mana saja, Nana. Nah, maka nanti A kali C itu dianggap satu angka ya. B kali D kita juga anggap satu angka. A bagi B itu kita anggap juga satu angka. Nah, karena di situ perkalian dan pembagian. Karena kita tahu bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang, kalau pembagian adalah pengurangan berulang. Oke, Rana, agar nilai ini nanti menjadi paling kecil, nah ya, ini misalkan kita anggap adalah nilai, jangan A ya. Ya, ini misalkan A kecil, ini B kecil, C kecil ya. Oh, enggak enak ya, ntar. Nah, kita pakai ini aja. Ini misalkan nilai ke-1, nilai kedua, nilai ketiga. Oke ya, Nana. Agar nanti semua operasi bilangan ini nilainya kecil, maka nanti nilai yang mana yang harus kecil? Harus paling kecil nih. Nilai ke-1-nya, nilai keduanya, apa nilai ketiga? Harus paling kecil. Nilai ketiga. Oke. Jadi kita putuskan atau kita buat prinsip, berarti nilai yang ketiga ini harus nilai yang terkecil. Nah, agar terkecil anak-anak, maka B-nya itu harus bagaimana? Maka nanti nilai A harus bagaimana nilai A-nya? Nilai A harus nilai yang terkecil. Ya. Lalu nilai B-nya harus bagaimana nilai B-nya? Terbesar. Harus terbesar. Ya, itu. Jadi nilai A-nya harus kecil, terkecil, nilai B-nya harus terbesar. Oleh karena itu, A-nya harus bernilai berapa, Nana? 1. 1. Ya, betul ya. A-nya harus bernilai 1. Jadi di situ kita putuskan A-nya harus 1. Nah, B-nya nanti harus bagaimana? Harus maksimal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk Walid, tolong jangan coret-coret, Walid. Nah, tolong dihapus ya. Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Ntar bisa menghapus ya? Iya. Oke, sebentar ya. Saya stop dulu sebentar.
Oke. Oke, Nana. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak ada ya. Oke, kita coba berarti. A-nya harus 1. Maka A-nya adalah 1. Nah, C-nya harus bagaimana, Nak? Kira-kira C-nya itu besar apa kecil enaknya? Atau Iya. nilai terbesar karena A-nya cuma kecil ya. Berarti nilai Nilai terbesar itu kecil. harus ada di mana? Harus di angka yang Dua. kedua. Dua. Ini harus nilainya nanti yang terbesar nih. Kenapa? Karena nilai yang angka yang pertama itu A-nya sudah 1. Jadi biarkan kecil aja. Kita harus mencari bilangan terbesar B dan D. Kira-kira berapa kali berapa yang terbesar, anak-anak? Jangan banyak-banyak. Karena nanti nilainya kalau dijumlah harus 15. Coba cari dulu berapa? 7 kali 5. 7 kali 5 ya. Yang lain mungkin? Misalkan berapa? 9. 8. 8. Oke, 8 kali berapa? Kan ini Kali ada 2. 1 ya. Ingat ini A, B, C, D. Coba ya, kita coba. Misalkan A-nya adalah 1. Maka B dan D-nya kita buat besar ya. Misalkan berapa perkalian paling besar itu? 7 dan 5. 35. Misalkan 8. Ya. 8 dan berapa? C-nya misalkan kecil aja ya. Karena itu kan 1 itu kecil 2 misalkan. Nah, kurang berapa ini anak-anak? 4. Ini kan 10, 4. 11. 4 ya. Nah, Iya, 4. kita coba sekarang. 1 3. kali 2 ditambah 8 kali 4 ditambah 1 dibagi berapa B-nya itu? 8 ya. Nah, maka ini berapa ini? 3 tambah 3, 2. Itu 2, Pak. Kenapa? 1 kali 2, 2. Oh iya, 1 kali 2, 2. Nah, ini 2. 2 tambah 3, 2 ditambah 0, berapa ini? 125 ya. 125. Maka kalau total berapa ini? Itu dikurang. Oh, dikurangi. Sorry. Dikurangi. Kita kurangi. Ya, jadi ini nanti nilainya adalah di bawah. Ini kan 2 tambah 3, 2 kan 34 ya. Maka jawabannya 33, ya, tepatnya adalah 33,875 ya. Nah, maka di sini adalah yang B. Ya, jawabannya yang B. Oke. Kita coba lagi. Misalkan bukan 8 dan 4. Kita cari berapa, Nana? Misalkan ini sudah 1, 2 ini kita patenkan ya biar tetap. Nah, tinggal A dan D saja. Ini kan jumlahnya adalah 3. Berarti kalau dijumlah harus 12. Berapa tambah berapa? Selain 4 tambah 8? 75. 7 kali 5 misalkan ya. Nah, kita coba cari misalkan. Berarti ini sekarang menjadi 1 kali 2 ditambah 7 kali 5 dikurangi 1 per 7. Maka nanti menjadi 3 ditambah 35 dikurangi 1 per 7. Ya, 3 tambah 35 adalah 38. Berarti ini adalah 37, titik-titik gitu kan ya. Oke? Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Yang D. Pak. Hah? Kan 2 tambah 35, 37. Oh iya, 37. Gimana? 3. Oh, ini 2 ya. Sorry. Salah lagi. 2 ditambah 35 adalah 37 dikurangi. Dikurangi dengan 1/7. Berarti nanti jawabannya 36, titik-titik. Wah, ternyata masih belum bisa 37 nih. Nah, masih segini. Kita coba lagi ya, anak-anak. Kombinasi berapa? 7 dan 5. Misalkan 8 dan 4. Apalagi misalkan? Misalkan 6 dan 6 enggak boleh ya. 6 enggak boleh. 9 dan berapa? 3. Misalkan ini diganti 9, ini diganti 3. Kita coba lagi. Nah, ini percobaan pertama tadi yang ini. Percobaan kedua yang ini. Sekarang percobaan yang ketiga. Maka 1 dikali 2 ditambah 9 dikali 3
dikurangi 1/9. Nah, hasilnya nanti adalah 2 ditambah dengan ini, kali ini akan 27 ya. Kurangi 1/9. Maka jawabannya berapa itu? 29 ya, 28, ya. Maka tambah kecil ya. Berarti yang paling besar adalah yang ini. Nah, dengan nilai yaitu 36,86. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidak ada. Lanjut. Lanjut. Nomor 2. Sebanyak 80 permen akan dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik dengan aturan sebagai berikut. Plastik pertama dan kedua berjumlah 36. Plastik kedua dan ketiga berjumlah 45 permen. Plastik ketiga dan keempat 36 permen. Plastik keempat dan kelima adalah 23 permen. Pertanyaannya, perbandingan banyaknya permen pada plastik pertama dan ketiga dengan banyaknya permen pada plastik ketiga dan kelima adalah titik-titik. Ya, silakan dicari dulu. Dan tadinya buat 3 itu udah kayak parkiran yang nggak ada orang. Nah, silakan mungkin ada yang ketemu jawabannya. Gampang ini sebenarnya ya. Ada yang ketemu? Oh, ini sudah ada yang ketemu. Oke, Gavin. Gavin, jawabanmu berapa? 33? Oh, 13 banding 9. Oke, yang lain? Mungkin ada yang sudah mencari tadi. Oke, jadi misal ya, kita buat permisalan. Di sini ada plastik 1. Plastik pertama, misalkan kita tulis sebagai A. Plastik kedua kita tulis sebagai B. Lalu plastik ketiga kita anggap sebagai C. Ya, oke. Sekarang ya, ada 5 ya. Ada 5 ya. Keempat berarti D. Kelima berarti E. Oke. Nah, sekarang plastik pertama dan kedua. Jadi kalau A kita jumlahkan dengan B nanti akan ketemu 36. Berikutnya, kalau kedua dan ketiga kita jumlah menjadi 45. Berarti persamaannya gimana? B tambah C sama dengan 45. Kemudian plastik ketiga dan keempat. Berarti gimana persamaannya? C tambah D sama dengan 36. Dan plastik keempat ya dan kelima dijumlah persamaannya atau menjadi 23. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada ya? Ada lagi Tidak ada. persamaannya ini. Nah, ini 80 permen. Berarti apa itu? Kalau A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E harus berapa? Harus 80. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, sekarang kita coba substitusikan persamaan yang ini, anak-anak, dengan persamaan yang ini. Ya, substitusi itu diganti. Misalkan di sini ada A plus B adalah 36, maka A plus B di sini kita ganti dengan angka 36. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ini ada C dan D ya. C dan D itu kita juga taruh 36 karena C dan D 36. Nah, ditambah E sama dengan 80. Dari sini kita bisa menemukan angka apa, Nana? Angka E. Nah, sehingga E itu adalah 80 kita kurangi dengan ini nih 36 tambah 36 berapa? 8.
Nah, 72 ya, maka E-nya adalah 8. Oke, kalau E-nya sudah 8, kira-kira kita bisa mencari apa tuh? Yang D, ya enggak? Coba lihat yang ini ya. Kalau D ditambah E sama dengan 23, E-nya adalah 8, jadi cara mencari D-nya gimana? 23 kurangi 8. Berapa, Nana? Halo? Berapa? 15. 15. Bagus sekali. D-nya sudah ketemu. E-nya sudah ketemu. Kalau D ketemu, E ketemu, kita bisa mencari apa? Bisa mencari C ya? Karena C tambah D itu harus 36 nih. Maka untuk mencari C berapa caranya? 36 dikurangi 15. Berapa? 21. 21. C-nya ketemu ya? Kalau C sudah ketemu, kita bisa mencari apa lagi? B. B. B tambah C adalah 45. Nah, mencari B-nya berarti 45 dikurangi 21. Berapa? 24. Sedangkan untuk mencari A plus B itu kan ada 36. Berarti A-nya berapa? 12. Kurangi 24 adalah 12. Oke ya, Ya, sudah ketemu sudah. semua ya? Sudah ketemu semua. Sekarang kita cari hasil dari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah perbandingan pada plastik pertama dan ketiga. Kalau itu berarti kita jumlah ya. Dan banyaknya permen pada plastik ketiga dan kelima. Nah, jadi perbandingannya yaitu perbandingan dari plastik pertama yaitu A, ketiga adalah C, banding ya atau dibagi, plastik ketiga adalah C dan kelima adalah D. E ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Maka A-nya berapa A-nya? 12. C-nya 21 per C 21. E-nya berapa E-nya? E-nya adalah 8. Sehingga kalau dijumlah berapa? 12 tambah 21 adalah 33. 21 tambah 8 adalah 29. Ya, maka jawabannya adalah 33 banding 29 ya. Gimana? Susah apa mudah ini anak-anak? Sebenarnya mudah sebenarnya ya. Nah, cuma memang prosesnya itu yang panjang. Jadi Bagi Bapak mudah. oh gitu. Ya daripada yang tadi itu ya, daripada Ya, kombinatorik ini ya termasuk ya masih bisa sedang lah. sedang lah ya. Intinya gimana anak-anak? Intinya kita pertama ya kuncinya kalau ada soal aritmatika seperti ini kita bisa menyederhanakan nih dengan cara misalkan ini di plastik pertama misalkan kita ganti dengan notasi A, B, C, D dan E sehingga nanti kita bisa mencatat ya setiap persamaannya misalkan plastik pertama dan kedua berarti A tambah B itu ya. Nah, terus nanti dari persamaan yang ini kita mencari. Jadi bisa jadi dengan cara substitusi atau eliminasi. Nah, ada istilah yang namanya substitusi. Substitusi itu apa, Nana? Apa itu substitusi itu? Substitusi itu adalah mengganti. Nah, ini kita tadi sudah melaksanakan substitusi. Yang mana, Pak? Ini A dan B36 ini kita substitusikan ke sini. Nah, ya. Nah, jadi diganti. 36-nya itu adalah nilai dari A plus B diganti. Nah, sehingga gitu ada substitusi. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, karena sudah 1 jam lebih ini, ya mungkin kalian butuh sedikit minum dan istirahat. Kita akan mulai sesi yang kedua ya.